Nah, Pak Hermanto, kabarnya dulu Bapak itu lahir di kandang ayam, betul Pak? Ya, benar sih tahun 62 itu ya. Bapak di usia berapa Pak saat itu? 14. 14 sudah buat 1M Pak. Ya, Transformasi Pak, dari dulu miskin, kemudian menjadi rising star, sehingga wow, sukses luar biasa. Uang itu berubah Bapak nggak sih Pak? Karena banyak orang di luar sana yang berubah akibat uang. Mau pinter, belajar sama orang pinter. Mau kaya, belajar sama orang kaya. Nah, hari ini saya dapat kesempatan ngobrol-ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko, salah satu pengusaha ranking 39 Forbes Indonesia. Dan memiliki banyak hal-hal yang buat saya kayaknya keren banget deh. Avian, Cleo, Fasa Hotel, dan kayaknya banyak banget Pak. Saya nggak bakal inget apa aja sih Pak. ada 16-an perusahaan ya Pak ya yang Bapak miliki ya Pak Hermanto. 38 bisnis usaha. 38. Ya. Wow. Jadi kalau saya lupa maklum aja ya. So Pak Hermanto, thank you very much Ya, bisa sama-sama. hadir ke the interview dari Ya. saya Coach Yudi Chandra. Ya, It's an honor for me. Sungguh bener, saya rasa hari ini saya banyak hal-hal yang saya juga pengen tanyain ke Pak Hermanto. Dan kita juga hari ini bakal belajar, saya bakal ngulik banyak, saya pengen tahu gimana sih caranya seseorang itu bisa menghandle sampai 30-an perusahaan. Karena jujurnya, banyak banget pengusaha di luar sana, satu perusahaan aja kayaknya nggak kelar-kelar nih Pak. Iya. Semangat pagi, Sobat Sukses. Ini Coach Yudi pagi-pagi udah dari Jakarta ya dengan timnya. Jadi ini juga luar biasa sekali ya. Suatu ingin berbagi bagi para milenial dan generasi Z untuk mereka juga bisa bertumbuh menjadi pengusaha yang sukses. Dan itu nggak sebanding dengan waktunya Pak Hermanto. Jadi kalau Anda dapat kesempatan untuk belajar dan dari guru yang benar-benar udah proven, harganya itu bukan hitungannya udah bukan rupiah, harus jalanin. Nah, Pak Hermanto, kabarnya dulu Bapak itu lahir di kandang ayam, betul Pak? Ya, benar sih tahun 62 itu ya. Jadi memang Papa kan tahun 60 kena PP 10. PP 10 itu apa sih Pak? WNA itu tidak boleh berdagang. Dan semua aset-aset toko, rumah semua harus dijual. Itu pada tahun itu Papa memang benar-benar kembali ke titik nol ya. Dan pernah tinggal selama 6 bulan itu di emperan wihara di Gunung Kawi. Ada itu tempat sembayang ya, Gunung Kawi itu kan di emperannya kan bisa tinggal itu, di tikar itu. Itu bersama dengan 4 anak. 6 bulan? 6 bulan di sana. Terus pindah ke Pasuruan. Setelah dari Pasuruan tahun 62 pindah lagi ke Kota Malang. Nah di sanalah menyewa sebuah gang yang ukurannya juga kecil ya, 1,5 kali 9 meter. Itu nyewa Mas Ian. Nyewa ya. Dan sebelumnya gang itu dipakai untuk kandang ayam gitu. Dan saya lahir di sana. Lahir tahun di 62 sana. kan. Iya. Bapak mulai dididik berbisnis sejak usia 5 tahun, Pak. Kabarnya, Ya, Pak. betul. Itu dari uang angpau kan. Jadi orang tua kalau Imlek itu kan selalu memberi angpau, dan karena usia saya masih kecil, jadi pasti mereka punya kekhawatiran kan kalau pegang sendiri. Tapi papa mama saya memang pintar. Jadi dia papa mama dan papa ini menawarkan saya untuk berinvestasi. Pada saat itu ya? papa kan di toko cat. Kalau mama di toko kayak meracang gitu ya. Jadi jualan bermacam-macam bahan kebutuhan sehari-hari. Nah di sana terus diomongin, ini tepung terigu ini mau naik. Yuk mau nggak angpaunya untuk dibelikan tepung terigu, nanti harganya naik
bisa untung. Wah mau langsung bawa catatan, catet dibelikan tepung terigu. Ya udah, jadi tiap hari kan jadi tanya kan, tepung terigunya udah naik belum? Nah terus kalau sudah naik, mau nggak dibeliin lagi minyak goreng, nanti beliin biskuit terus gitu. Jadi akhirnya saya jadi aktif kan, jadi tahu, harganya ini berapa, ini keuntungannya berapa. Jadi mulai tanya banyak hal sehingga saya menyadarin di usia 5 tahun itu mencari uang itu nggak gampang. Jadi kalau mau makan roti itu harus menjual 10 baru bisa untungnya 1 biji kan. Jadi nggak sembarangan makan-makan atau jajan-jajan. Meskipun papa mama saya itu selalu tidak pernah melarang. You mau makan coklat, makan roti, makan telur asin itu mereka welcome. Tapi anak-anak ini jadi mengerti kan, nggak mudah kan. Jadi nggak berani. Jadi kayak menjata diri sendiri gitu. Pokok hari ini cuma sudah makan roti, ya udah yang lain nggak boleh touch gitu, nggak boleh makan gitu. Nah itu mesti dipraktekin nih kalau buat anak-anak yang sahabat miliarder yang punya anak dan masih muda, mungkin bisa-bisa nantinya jadi pengusaha sukses. Jadi butuh kasih pengetahuan, kasih cerita-cerita sehingga mereka bisa mengerti bahwa mencari uang itu juga nggak mudah gitu. Dan dari kecil sekali Pak ya? Iya, betul. Saya kebetulan ada anak saya yang paling besar umur 4 tahun Pak. Oke. Nanti pulang ke rumah dipraktekin. Iya, diajarin menabung. Diajarin nabung ya? Iya, jadi kalau ingin sesuatu itu tidak segera dibelikan. Tapi memang dia harus bisa mulai menyimpan sampai di satu kesempatan dia sudah bisa memiliki itu dengan upaya-upaya dia sendiri gitu ya. Ya kalau masih kecil ya nabung lah ngajarinya ya. Ya. Dan kenapa saya mau praktekin? Karena saya melihat anak Bapak juga Belinda dan yang lainnya juga rajin ya Pak ya. Dan memang produktif kalau saya lihat juga cukup humble. Ya, saya bersyukurlah. Saya punya 4 anak dan juga 4 menantu ya semuanya sangat rendah hati, bisa mengerti tentang empati dan pekerja keras semua. Semuanya juga bekerja kan. Dan itu karena didikan atau bagaimana Pak sebetulnya? Ya karena mulai kecil sudah sering saya ajak ke pabrik, saya ajak ke kantor, ya mereka bertanya selalu kami jawab. Jadi mereka juga sudah punya mindset, wah kalau besar maunya jadi pengusaha juga gitu. Karena mulai dari kecil kan. Umur berapa Padahal Pak? saya tidak pernah, you harus jadi ini enggak. Tapi begitu sudah mulai kuliah, nanti setelah lulus mau apa? Ya Pak, saya ingin untuk bantu perusahaan yang ini, perusahaan ini. Ya udah, berarti kan sesuai dengan dia punya passion kan. Bapak bicara sejak kecil, sejak usia berapa Pak? Ya mulai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu kan sudah sering. Jadi 5 tahun diajak. Sudah boleh ya diajak ya? Iya, diajarin main-main monopoli, main kartu. Itu menurut saya penting juga. Jadi bermain itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Bagaimana kalau kalah itu tidak boleh menyerah kan? Bagaimana next-nya dia harus bisa menang. Nah itu kan yang menang juga tidak boleh sombong karena dia juga nantinya bisa kalah juga kan. Nah di situ semua permainan itu menurut saya ada hikmahnya yang bisa diambil gitu. Monopoli juga sangat menarik karena di sana kan sudah bermain dengan ada mesti uang, ada nanti mesti bayar kalau ke tempat pabrik atau hotelnya atau stationnya. Nah itu di situ juga menurut saya pelajaran yang sangat menarik ya. Jadi belajar sambil bermain. Iya. Dan dimulai sejak dini ya. Iya, jadi nggak habiskan waktu ya. Tapi sekarang kan dunia sudah berubah ya, semua ke digital ya. Semuanya sudah pegangnya komputer, pegang laptop ya. Diajak monopoli sekali mau 2 kali, kelihatannya kan udah bosen loh. Cucu-cucu saya sekarang. Pak, ada yang bilang kalau lahir miskin itu akan sangat sulit untuk bisa sukses. Kalau menurut Bapak, tanggapan Bapak gimana nih tentang komen itu? Itu suatu mitos yang menurut saya salah ya. Karena saya ketemu dengan banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses ya. Itu mereka juga semua dari nol, termasuk orang tua saya kan. Papa saya sendiri kan juga mulainya dari nol ya. Benar-benar zero lah.
Wong tempat aja sewa ya. Tapi papa begitu gigih untuk mengejar impiannya itu tadi. Sehingga bagaimana papa itu mempunyai kreativitas dalam hal bekerja, terus kerja keras, terus juga dalam penghasilan yang minim pun tetap papa berusaha untuk menabung dengan hidup yang sangat hemat. Nah, itu yang membuat akhirnya mempunyai modal yang untuk membesarkan usahanya dan semakin lama semakin bertumbuh. Jadi semua orang sukses juga asalnya dari nol menurut saya. Jadi mitos ya Pak ya sebetulnya itu ya. Iya. Jadi sukses itu adalah hak dari diri kita semua yang ada di dunia inilah. Kalau dia mau ya pasti akan ada jalan untuk menuju impian atau kesuksesannya ya. Apa sih Pak yang bisa buat Bapak yakin untuk bisa sukses padahal saat itu sedang sangat sulit? Waktu itu sesungguhnya bagaimana ingin mempunyai toko, ingin mempunyai satu usaha yang bisa layak untuk kehidupan lah ya. Jadi impian itu tadi kan tidak diimpikan waktu awal akan menjadi saat seperti ini, kan tidak. Tapi step by step kan ya. Kita semua mimpi juga sama lah ya. Yuk mimpi ya jangan terlalu sampai puluhan tahun juga ya, mungkin antara 5 tahun lah. Saat ini kan perubahan demikian hebat ya. 5 tahun apa yang yuk benar-benar ingin capai, nah itu yuk kejar. 5 tahun? 5 tahun. Dengan berbagai upaya, berbagai strategi, sehingga you bisa meraih impian itu tadi. Dan tujuan itu tadi harus punya makna bagi banyak orang. Jadi harus tujuan yang mulia ya. Jadi nggak bisa, wah saya pokok harus kaya, saya harus dapat uang banyak. Bukan begitu ya. Karena itu semakin susah you untuk mencapainya kan. Tapi dulu pas Bapak lagi sulit seperti itu, ada doubt nggak sih atau keraguan? Karena biasa ketika kita sedang dalam sebuah masa di mana dalam titik terendah ya, itu kan banyak suara-suara tuh Pak. Kadang-kadang ada yang ngehina, ada yang merendahkan. Apakah Bapak mengalami hal seperti itu juga Pak? Saya sering diceritain oleh papa saya ya, karena waktu masih demikian miskinnya itu, papa membuka toko di tahun 62. Ini tokonya kan ini ya, ini tokonya kan ini replika ya. Kalau cat-catnya dulunya ya cat-cat import. Ini adalah cat-cat produksi Avian, tapi mulai dari tahun 78. Ini kalengnya kan ada kaleng-kaleng yang lama-lama sampai sekarang gitu ya. Bebeknya kan beda-beda nih. Jadi ini kan museum Avian ini memang saya persembahkan ke papa saya pada tahun 2012 di ulang tahun pernikahan yang ke-60, ulang tahun papa mama. Dan ini mendapatkan muri museum pertama di dunia. Di dunia? Di dunia. Ini menarik sekali nih museumnya. Kalau nanti ada waktu bisa sempat keliling ya. Tadi saya udah keliling, ini toko guys. replika. Tadi saya udah keliling guys. Kalian harus datang. Menarik banget, bahkan mereka punya kalender aja asli tahun 76. Itu saya lihat sendiri. Jadi datang mampir ke Surabaya. Tapi toko ini dibuka tahun 62 ya. 62 ya. Nah, di sini kan jualan paku juga tuh. Di depan itu kan jualan paku. Iya, iya. Nah, ini cerita yang selalu papa ceritain. Pada saat buka toko ini ada tetangganya yang dari Singosari datang. Wah, papa tentu senang dong ada tetangga yang datang, kan pasti kita mungkin mau diberi selamat atau apa. Ternyata tetangga itu ketemu papa cuma mainin pakunya ini. Terus ngomong ke papa, "Sui, kamu jualan paku begini, opo isa menghidupi istri sama anak-anak kamu?" Wah, itu papa itu merasa deg gitu ya. Papa itu dengan tetangga itu juga nggak hutang apa-apa. Tapi kok sampai ngomong seperti hal yang sangat menghina seperti itu ya. Tapi itu merupakan sebuah perkataan yang membuat papa itu malah
bangkit ya, itu dijadikan cambuk oleh papa bahwa papa harus sukses. Bagaimana toko ini harus bisa terus bertumbuh, berkembang. Jadi itu mestinya suatu penghinaan, tapi bagi papa itu suatu cambuk bahwa papa harus sukses itu. Jadi ya itu salah satu aja ya, masih banyak sekali penghinaan-penghinaan yang lain itu banyak sekali. Sampai papa itu bercerita, kamu tahu tuh tahun 62 ya, waktu miskin tahun 60 sampai 62, itu kalau papa berjalan itu selalu menunduk, nggak berani ngelihat mukanya orang. Nggak berani Karena ngelihat takut mukanya kalau orang. lihat muka orang nanti dikira mau minta-minta atau mau minjem uang. Demikian miskinnya itu sampai begitu. Sampai begitu ya. Iya. Dulu pernah sampai ngutang, Pak. Buka toko ini dari hutang ini. Buka toko ini. Jadi buka toko ini dari hutang. Jadi memang papa waktu tahun 60 kena PP 10 itu kan habis. Sebelumnya papa itu membuka toko Polowijo di Singosari. Kalau flashback ya. Nah, di Singosari itulah papa ini sebagai pengusaha yang sangat baik sekali hubungannya dengan para pelanggannya. Karena papa kan membeli dari petani dengan harga yang wajar, terus dijual dengan pelanggannya juga harga yang wajar, dan itu selalu punya kayak memberi hutang gitu ya. Sehingga ada salah satu pelanggannya yang namanya Pak Tasir itu selalu disupport oleh papa. Sampai Pak Tasir itu menjadi salah satu pengusaha yang kaya raya di Singosari. Jadi pada waktu papa tahun 62, papa ingat, wah saya mungkin ini aja ke Pak Tasir aja, karena untuk membuka toko, untuk menyewa tempat ini kan nggak punya modal. Akhirnya ke Pak Tasir itu tadi, dan diberi pinjaman 0,5 kilo emas pada saat itu. Jadi hutang 0,5 kilo emas. Iya. Dan pada 1 tahun kemudian itu sudah dibayar dan papa memberi berlipat lah ya. Dan habis itu setiap tahun papa selalu ingat dan selalu memberi juga ke keluarga Pak Tasir pada saat itu. Wow. Iya. Jadi ngutangnya sekali bayarnya terus-terusan ya, Pak ya? Ya karena papa merasa hutang budi ya. Dalam kondisi kesulitan, Pak, katanya pernah sempat bahkan Bapak berkata bahwa makan ayam itu dianggap mewah, Pak. Apa sampai seperti begitu, Pak? Iya, pada saat itu memang papa di pecinan kecil itu kan berjualan Polowijo itu mesti harus naik sepeda ke Singosari, terus habis itu dijual di Kota Malang. Jadi memang dalam kondisi yang sangat minim, mama saya berjualan pakaian-pakaian bekas di jalan raya, di depan rumah itu tadi, rumah yang kandang ayam itu. Nah, suatu hari mama akan mendapatkan keuntungan yang lumayan, karena setiap hari makannya itu cuma makan ikan teri, nasi jagung, sayur, lobak. Kan mama kasihan tuh sama anak-anak sama suami kan. Udah beli 1 ekor ayam gitu, terus masak opor. Dimasak opor. Itu tetangga kan bau, asalnya nggak pernah masak. Ini rumah kan cuma kecil ya, pasti bau. Didatengin, minta dong sepotong. Itu dikasih itu sama mama. Mama ngomong, ya kasih lah, kasihan. Kalau memang kepingin ya udah kasih. Padahal kita ini nggak pernah makan ayam kan. Nah, anak-anak sudah nunggu papa pulang, kita makan bersama. Ternyata waktu papa melihat ada ayam itu, papa bukannya senang, tapi papa malah ngomong, kita saat ini belum saatnya makan ayam. Jadi kita malah nggak makan semua tuh. Jadi itu memang satu pelajaran yang papa ajarkan kepada kita semua dalam kondisi yang belum baik. Papa masih berusaha untuk menabung dalam penghasilan yang tidak banyak itu tadi. Jadi papa tidak mau hidup bermewah-mewah dengan makan ayam itu tadi. Nah itu juga cerita itu selalu diungkit terus dengan mama kan.
di saat kami mulai beranjak remaja terus ya itu selalu didengungkan. Jadi bagaimana kita itu atau gaya hidup kita itu tidak boleh melebihi dari penghasilan kita. Sesungguhnya intinya kan di sana. Dan kita harus bisa tetap berinvestasi. Papa paling suka berinvestasinya itu di saat itu emas. Jadi kalau beli emas itu cuma berapa gram ditaruh di kaleng. Cuman berapa gram ditaruh di kaleng-kaleng itu, terus ditaruh di atas lemari gitu. Nah itu sempat waktu itu pernah saat punya pembantu itu kalengnya kan jatuh, nanti bos semua. Dikira itu mungkin barang nggak pakai mau dibuang tuh pembantunya malahan. Nggak ngerti lah tahun 64, 65 itu kan nggak ngerti mungkin Mas Yan. Untung nggak dibuang ya Pak ya. Iya. Pak, saat keadaan sedang sulit seperti itu, ada nggak sih keinginan untuk menyerah gitu Pak? Saya tidak pernah melihat papa saya itu mendapatkan suatu tantangan, terus habis itu menyerah. Itu tidak pernah. Jadi papa saya itu memang benar-benar tough ya. Jadi kami itu anak-anak itu belajar dari papa yang demikian gigih ya, dalam berusaha, dalam mau mengejar dia punya impiannya. Itu luar biasa sekali menurut saya. Dan kata-katanya juga selalu positif. Nggak pernah kata-kata mengeluh, menyerah, itu nggak pernah itu. Nggak pernah diucapkan. Pokok berusaha terus, bagaimana bisa meraih apa yang sudah direncanakan dan ingin dicapainya itu ya. Kalau Bapak lihat, apa sih yang membuat dia bisa terus bertahan, Pak? Walaupun keadaan kan kadang kalau orang lagi sulit itu kan banyak ya gangguan-gangguan. Keinginan papa untuk bisa sukses itu sangat tinggi. Jadi papa masuk di bidang apapun itu selalu ingin jadi yang the best, ingin jadi yang nomor satu. Gitu. Itu yang saya lihat. Jadi di toko cat itu juga papa dalam waktu yang relatif singkat itu di kota Malang itu jadi nomor satu itu. Dan hidupnya itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Papa bahkan selalu bercerita juga di waktu ini kondisi keluarga sudah mulai baik ya. Itu selalu bercerita membeli barang-barang yang mewah seperti mobil itu tidak pantas kalau memakai uang pinjaman atau masih mencicil, dia ngomong begitu. Karena itu bukan untuk bisa membesarkan usahanya gitu. Jadi papa tidak pernah terbersit punya keinginan membeli mobil itu di saat-saat misalnya sudah mempunyai uang itu. Nggak ada itu. Karena dia juga cerita tuh ke anak-anaknya. Jadi kami juga mengerti gitu. Ya. Jadi hidup harus sederhana ya Pak ya? Ya, sederhana dan sangat hemat ya. Kalau bicara hutang Pak, sebetulnya hutang untuk berbisnis itu boleh nggak sih Pak? Kalau bisnisnya itu sudah proven bisa membayar bunga dan hutang itu bisa untuk membesarkan bisnis, itu sah-sah aja. Tapi kalau berbisnis yang baru, terus meminjam uang, you kan tidak yakin bisnis ini bisa jalan nggak? Kalau nggak berjalan dengan baik, bagaimana tanggung jawab untuk membayar hutang tersebut? Ini kan harus dipikirkan. Betul. Karena bagi seorang pengusaha, reputasi itu number one. Dan kami sekeluarga ini bangga ya, papa saya ini selalu mendidik kami itu menjaga nama. Bahkan di krisis apapun yang terjadi di Indonesia, termasuk yang paling berat di krisis tahun 97-98, kami seluruh anak-anak, seluruh perusahaan, nggak ada tuh yang nggak bisa membayar hutang kepada bank itu. Semuanya lancar-lancar itu. Lancar. Iya, karena kami sudah dididik oleh papa. Jangan greedy, jangan tamak, jangan meminjam uang yang memakai mata uang US dollar atau mata uang asing lainnya. Karena apa? Kita berdagang di Indonesia, you punya penghasilan rupiah. Kalau you meminjam US dollar, meskipun bunganya itu jauh lebih rendah, tapi resikonya you mesti hitung.
Jadi kami ini selamat semuanya karena Papa juga sudah mengajarkan hal-hal seperti itu ya. Jangan cuma hitungan aja terus nanti kalau terjadi devaluasi seperti yang 98 terus give up. Ini bukan salah saya, ini kondisi, bukan begitu gitu. Jadi tetap tanggung jawab gitu. ya Pak ya? Ya tetap tanggung jawab om dia yang hutang kan. Jadi kalau untuk pembisnis pemula, berhutang Bapak, menurut Bapak itu boleh nggak? Baru pengen mulai bisnis nih? Atau sebaiknya jangan. Jadi gimana? Karena kan you tidak tahu, you punya bisnis itu bisa nggak sesuai dengan bisnis plan yang sudah you buat, akhirnya lancar, berjalan lancar. Kalau nggak lancar gimana terus hutangnya kan? Jadi sebaiknya solusinya, you mencari partner yang bisa memiliki dana untuk mensupport you punya bisnis. Berkolaborasi lah. Kolaborasi iya. Ya? Dan itu memang harus sesuai ya, dari sisi karakternya, dari sisi tujuan ke depannya, itu semua harus dikomunikasikan. Kan ini saling melengkapi. Kalau misalnya yang satu punya uang tapi dia nggak punya waktu untuk menjalankan bisnis, padahal yang satunya punya konsep bisnis yang luar biasa dan dia siap untuk menjalankan bisnis tapi tidak punya dana untuk bisnisnya, nah ini kan bisa berkolaborasi, saling melengkapi kan. Kalau bicara cari partner Pak, katanya cari partner bisnis lebih susah daripada cari partner hidup. Tips Bapak gimana nih mengenai ini? Itu gampang-gampang susah, karena kalau you punya network atau punya jaringan itu sudah besar, itu opportunity itu kan datang banyak sekali kan ya. You malah melihat mana yang bisa sesuai, mana yang tidak kan. Jadi tergantung dari orang tersebut bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya atau lingkungannya atau keluarganya. Kalau itu dia lakukan dengan baik, tentunya di lingkungan kecil itu dulu bisa dimulai kan. Mungkin bisa mendapatkan satu peluang bisa bekerja sama ya. Dan tentunya kalau itu nanti bisnis sudah besar dan networking juga semakin luas, peluang-peluang akan datang semakin besar kan, semakin banyak kan. Ya memang step by step lah. Nggak bisa langsung mengharapkan, langsung networking banyak, peluang banyak, ya nggak mungkin kan. Orang, you siapa gitu? Kok Betul. Orang mau bekerja sama, mau naruh uang, kan harus you buktikan dulu dengan usaha yang kecil itu tadi bisa berhasil. Kalau itu you sudah membuktikan, otomatis you kan akan mendapatkan peluang-peluang yang lain kan. Atau mungkin bisnis yang ada itu bagaimana dimultiplikasi, bisa membuka cabang di banyak tempat. Itu kan excellent sekali. Jadi kalau kita sudah bisa membuktikan diri kita sendiri, opportunity juga akan lebih banyak datang ya Pak ya. Ya, betul. Nah, Bapak transformasi Pak dari dulu miskin, kemudian menjadi rising star sehingga wow, sukses luar biasa. Ada nggak sih yang berubah dalam diri Bapak? Kalau dalam kehidupan saya yang paling berubah itu dari sisi waktu ya. Bagaimana saya harus bisa pintar-pintar membagi waktu saya, time management saya untuk keluarga, untuk para relasi, para teman-teman, juga kepada seluruh bisnis usaha saya yang terus bertumbuh. Nah, ini kan yang perubahannya di sini nih. Waktu saya ini jadi semakin limit kan ya. Jadi bagaimana saya bisa memprioritaskan hal-hal yang menurut saya memang itu penting gitu. Itu yang paling berubah menurut saya. Dari sisi ego atau kebanggaan, ada yang berubah nggak sih Pak? Atau confidence? Gak ada menurut saya. Sama ya Pak? Menurut saya sama aja. Kalau saya dulu makan paling suka tahu tempe, rujak, pecel, ya sampai sekarang juga sama. Saya kalau diajak teman-teman saya sudah tahu. Ya toh, habis jalan pagi, saya langsung ke pasar makan pecel tuh. Yang cuma 10.000 atau 12.000-an itu loh, satu bungkus dimakan di daun itu loh. Wah itu saya nikmat. Jadi teman-teman saya kalau sama saya, wah ini bahkan makan pecel lagi. Jadi uang itu berubah Bapak nggak sih Pak? Enggak. Karena banyak orang di luar sana yang berubah akibat uang. Iya, memang uang itu kan
ibarat pisau gitu ya. Jadi dia bisa memang hal-hal yang mungkin tidak baik, tapi kan juga bisa hal-hal yang bermanfaat. Jadi saya selalu bisa mengendalikan bagaimana sih uang ini supaya bisa menjadi yang bermanfaat gitu. Dan tujuan untuk berusaha, untuk bekerja itu juga tujuannya jangan ke arah uang gitu. Karena uang itu semakin you kejar kan dia semakin jauh kan. Jadi bagaimana you membuat satu konsep tujuan yang mulia sehingga akhirnya uang itu akan berdatangan dengan sendirinya. Jadi jangan mengejar uang, tapi buat sebuah konsep di mana uang bisa datang. Iya. Bisa lebih spesifik, Dok? Ibaratnya kalau orang itu bekerja yang dipikirin hanya uang, itu dia akan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang tersebut. Padahal itu tidak baik kan? Itu pasti secara reputation, secara apa yang dia jalankan itu merugikan mungkin banyak orang termasuk ke pelanggannya. Bagaimana kalau kita balik, kita mempunyai konsep yang benar-benar memikirkan pelanggan dan juga seluruh stakeholder. Nah, tentunya akhirnya kalau semua itu happy, bisnis itu tadi kan bisa seperti bola salju, semakin lama semakin membesar. Nah, kalau itu sudah terjadi, otomatis kan uang itu kan tidak unlimited kan ya datangnya ya. Dan itu yang dilakukan oleh Tankops ya Pak? Ya. Jadi saya selalu melihat tujuannya itu apa dulu. Bisnis itu tadi kan pasti tujuannya kalau itu baik dan bisa bermakna bagi banyak orang, saya ngomong wah ini good ini. Ini menarik sekali ini. Tujuan bisnis Bapak apa? Tujuan bisnis itu untuk bisa membuat begitu banyak orang itu terselesaikan masalahnya dan bisnis kita itu pun juga bisa bertumbuh secara sehat. Dan kalau bisnis itu bertumbuh secara sehat, otomatis kita akan terus tambah jaringan, tambah karyawan, dan semuanya itu kan bagus bagi perekonomian Indonesia ya. Impact-nya itu kan jadi baik. Jadi impact-nya itu nyambung ya Pak ya? Buat seluruh Indonesia, buat karyawan kita, buat stakeholder kita, buat customer kita. Dan bisnis itu kan pasti punya satu jaringan yang akhirnya juga kena impact semuanya kan ya. Wow, Pak. Kalau bicara tentang bisnis, pasti banyak orang yang mau sesukses Bapak. Tapi pasti juga banyak yang berpikir bahwa, aduh kayaknya kalau untuk saya baru pembisnis pemula, mau langsung punya gedung satu aja itu kayaknya nggak mungkin. Tapi yang pasti bisa mungkin kita pelajarin adalah bagaimana sih Pak sebetulnya Bapak membuat 1M pertama Bapak? Tentu memang you punya impian itu step by step ya, nggak bisa langsung kayak saya waktu masih usia 20-an kan saya tidak punya mimpi, wah saya harus punya satu holding company yang membawai puluhan bisnis usaha, kan tidak begitu ya. Betul. Saya di usia itu bagaimana ini ya, kok saya bisa mempunyai satu mobil supaya saya ini dengan istri ini tidak kehujanan gitu kalau pulang kerja, kalau ini kan selalu saya naik sepeda motor ini kehujanan. Jadi sesungguhnya sederhana saja gitu. Intinya, wah gimana ya punya keluarga, punya rumah, terus kita juga punya mobil sehingga kemana-mana itu kan nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi cuman sederhana seperti itu aja. Tapi begitu tuh dicapai, wah gimana nih kita bisa punya satu bisnis yang dia bisa sustainable, bisa terus bertumbuh, berkembang. Jadi menurut saya, yuk buat satu target atau goal setiap 5 tahunan. Jadi kalau itu tercapai, ya berarti you akan ada the next lagi. Jadi levelnya itu you akan terus naik step by step, semua melalui proses. Jadi nggak bisa you langsung melompat gitu ya. Nggak bisa ya Pak ya? Iya. Bisa ceritain nggak Pak, Bapak dapetin uang 1M pertama Bapak bagaimana?
saya diberi tanggung jawab oleh papa saya di apotek kan. Jadi bagaimana apotek yang asalnya hanya satu resep satu hari itu bisa menjadi apotek yang ramai. Nah, itu saya benchmark dengan 3 apotek yang paling laku di Kota Malang. Dari sana saya belajar harga mereka jauh lebih murah, pelayanan mereka jauh lebih cepat, lebih baik. Semua saya catetin. Nah, dari benchmark itu tadi saya membuat SWOT analisa dan apa yang menjadi weakness dari apotek saya itu harus bisa menjadi strength. Contohnya, misalnya harga tadi terlalu mahal. Saya minta dana lagi ke papa bahwa seluruh pembelian obat dari PBF akan saya bayar kontan. Di tahun 76, 77 itu kalau kontan bisa dapat potongan 15-20%. Itu semua Besar, saya berikan kepada pelanggan. Berarti harga saya sudah paling murah, tapi keuntungan saya tidak berkurang kan. Terus yang kedua, obat saya nggak lengkap. Saya hanya beli sepeda motor bekas, terus saya buat aturan antar obat gratis, ngambil resep gratis. Sehingga mereka nggak perlu menunggu kan. Jadi saya masih bisa nempel atau beli di tempat-tempat lain, sehingga akhirnya saya bisa mendeliver obat sesuai dengan resep yang ada itu tadi. Ya, itu yang saya lakukan dan saya melayani seluruh pelanggan itu dengan hati. Jadi pelanggan yang masuk di dalam apotek itu saya anggap ini keluarga saya nih. Saya harus melayani dengan hati, dengan baik, tidak hanya memikir ke uangnya gitu. Nah, di situ ternyata apotek saya itu dalam waktu yang relatif singkat itu ramai sekali. Dan setelah mempunyai pendapatan, terus akhirnya mempunyai penghasilan, ya karena saya didikannya dari papa selalu beli emas, saya juga beli emas. Nah di situ di akhir tahun tuh saya dikasih tuh emasnya oleh papa kan. Jadi itu yang membuat saya akhirnya juga, wah ini bagaimana apotek ini tadi bisa semakin bertumbuh dan terus bisa berkembang kan. Bapak di usia berapa Pak saat itu? 14. 14 sudah buat 1M Pak? Ya. Wow, oh my God, keren banget. Jadi saya beli sepeda motor, beli speaker, AR ya waktu itu sound system di kamar saya, semua pakai uang saya sendiri jadinya. Wah, saya nggak bisa kebayang ya Pak, 14 tahun di zaman itu bisa memiliki pemikiran yang sangat advance dan bahkan udah jadi miliarder. Karena saya itu secara nggak langsung dididik berinvestasi di usia 5, terus usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, saya kan selalu di toko cat ini. Saya di toko cat ini ngelayanin pelanggan-pelanggan. Sejak umur 5 tahun? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pulang sekolah ya. Jadi saya selalu melayani orang mau beli cat, saya mesti tawarin yang menjadi agen-agennya papa itu yang mana, karena itu kan keuntungannya lebih tinggi. Tapi saya bukan karena keuntungan yang lebih tinggi, tapi saya memberi benefit-benefit kepada pelanggan. Ini brandnya masih baru, sehingga harganya lebih murah, tapi kualitasnya, daya tutupnya lebih baik, keringnya lebih cepat, sehingga kan mereka merasa, oh ya bagus nih daripada beli merek yang sudah terkenal, harga lebih mahal, padahal cuannya kan lebih banyak. Nah, di situ kan sesungguhnya kan win-win kan. Jadi di usia 14 saya memang diminta oleh papa, yuk pulang sekolah, yuk jaga sampai malam, bisa nggak? Bisa. Nah itu tuh ditantang. Saya disuruh jaga tuh. Jadi ya memang papa saya mendidik saya dengan sangat keras, dengan sangat disiplin. Tapi akhirnya saya enjoy. Sedisiplin apa sih Pak? Karena papa saya kan tidak pernah memberi saya seperti profit sharing kan. Nah itu kan memberi satu semangat dan selalu kita berpikir kan. Jadi saya mengenal SWOT analisa, mengenal gimana sih kelemahan supaya jadi kekuatan segala itu juga secara otodidak gitu. Karena dari toko cat saya kan banyak belajar ya. Jadi mendapatkan kayak punya feeling gitu loh. Kita harus bisa memberi banyak hal positif kepada pelanggan supaya mereka juga akhirnya menjadi pelanggan yang loyal kan. Jadi kita harus memberi dulu, baru mereka itu akhirnya baik dengan
kita gitu. Jadi bukan sebaliknya gitu. Jadi memang papa saya mendidik saya dengan keras itu, contoh misalnya di saat jam 4 itu apotek kan sepi sekali. Saya biasanya kan ingin membuat PR, belajar itu di sana. Saat jam 4 sampai jam 5 itu dokter kan belum praktek ya. Jadi sepi biasanya. Papa saya bisa datang tuh ke apotek. Nah itu saya ditanya, kamu ngapain? Belajar, Pak. Di sini itu ngapain? Belajar, Pak. Kamu di sini itu ngapain di sini? Kerja, Pak. Betul. Kalau kerja jangan belajar. Wow. Saat ini kalau ada pelanggan masuk ke apotek, you belajar, you belum selesai bacanya, you nutukin atau you langsung berdiri, you ngelayanin pelanggan. Nah, kalau you nutukin baca, pelanggan you harus tunggu, itu you nggak benar yang ngomong. Makanya you harus fokus. Kalau you di apotek, you bekerja, you bekerja. You lihat tuh apotek apa obat-obat yang mau expired, obat-obat yang mau habis, you yang butuh. Jadi you mikirin kerjaan, jangan belajar. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi saya nggak ada ikut kurikulum. Oh saya mau ini ada olahraga sore apa, nggak ada, nggak pernah ikut saya. Saya pokok hari free saya juga hari Minggu saja. Jadi umur 14 tahun SWOT analysis sudah tahu di zaman belum ada internet loh guys. Iya, dan membuat strategi-strategi, inisiatif-inisiatif apa yang mesti kita lakukan supaya kita menjadi to be number one itu tadi kan, menjadi nomor 1. Itu Bapak baca buku atau otodidak? Enggak otodidak. Jadi ini talent apa menurut Bapak, ini talent apa kerja keras, Pak? Menurut saya karena saya sudah dididik dari toko ini yang mendidik saya sih. Karena saya dididik oleh papa saya dalam berdagang, mau berusaha apapun itu selalu harus customer oriented kan. Kan banyak ya toko-toko yang ingin mungkin cheating. Betul. Nanti mungkin harga yang produk-produknya yang sudah famous atau yang sudah terkenal dijual harga pokok, tapi begitu mereka mau membeli kuas, membeli kertas gosok, membeli solvent yang lain-lain, wah harganya dipukul gitu. Nah itu tidak terjadi di kami. Kami tidak mau cara-cara seperti itu. Integritas ya Pak. Ya, jadi kami memang benar-benar ya udahlah harga kami yang pantas sekian ya sudah sekian. Jadi tokonya itu ramai sekali. Semua kami anggap itu orang kami sendiri gitu. Pembeli itu ya it's our family gitu ya, keluarga besar gitu. Jadi kenal juga dengan mereka secara pribadi. Iya. Jadi mau ngasih yang terbaik kan. Wah, belajar banyak Pak hari ini Pak, belajar banyak, seru banget. Bapak kan banyak nih orang di luar sana yang manggil Bapak sebagai Crazy Rich Surabaya. Saya sih nggak mau manggil Bapak Crazy Rich Pak, karena buat saya kalau sesuatu yang crazy itu nggak bagus Pak. Iya. Tapi apa sih hal yang paling crazy yang Bapak pernah lakukan yang berhubungan dengan uang? Iya, saya sendiri juga nggak suka itu sebutan crazy, tapi ya karena ini di sosial media ya, nggak tahu ini clickbait atau apa, saya juga ngomong kalau rich itu saya sendiri setuju karena rich itu adalah saya punya budaya di dalam keluarga saya, tapi rich itu rich dalam hal bagaimana kita rich dalam pengalaman, rich dalam pengetahuan, rich dalam mau berbagi. Jadi rich dalam hal-hal yang positif lah. Jadi bukan rich itu cuma dikonotasikan uang saja gitu. Nah kalau dari sisi pengalaman saya mungkin yang crazy itu pada saat saya memutuskan masuk di bisnis AMDK. Air minum dalam kemasan Air minum dalam kemasan. Itu pada tahun 2003 ya. Itu saya mempunyai satu kesempatan ditawarin sebuah perusahaan yang mau dijual. Dan saya mempelajarin market leadernya itu pada saat itu IPO. Jadi saya kan bisa ngelihat laporan keuangan semuanya. Saya kaget tuh, omsetnya kok sudah triliunan. Saya ngomong ini perusahaan asing,
tapi omset kok bisa triliunan. Saya ngomong, wah ini tepat nih, saya masuk bisnis ini nih, saya tertantang gitu. Karena saya kan sudah bisa membuktikan Avian itu pada tahun 76 itu home industry kan, cuma 18 karyawan, bisa terus bertumbuh melawan perusahaan-perusahaan yang global yang ada di Indonesia ya, perusahaan asing yang investasi dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, semua kan sudah gede-gede ya. Tapi Avian ini bisa terus bertumbuh. Pada saat saya masuk di tahun 82 pun kita bertumbuh terus sampai saat ini gitu ya. Jadi di tahun 2003 saya ngomong, wah ini saya ingin juga sama gitu. Jadi saya waktu itu dengan istri saya. Jadi istri saya ini yang aktif mulai pagi sampai malam di bisnis perusahaan AMDK yang baru itu. Wah, kantornya juga masih sangat menyedihkan lah. Tapi saya ngomong nggak apa-apa, kita mulai start, tapi kita punya satu impian yang besar untuk bisa menjadi nomor 1. Tapi nggak berani ngomong tuh kalau sama karyawan atau apa, karena omsetnya masih 75 juta. 75 juta. Satu bulan itu ya. Satu bulan, wow. Iya, karyawan ada waktu sebelum saya ambil alih itu 150. Jadi perusahaan itu benar-benar nggak sehat. Nah, di situ saya invest pabrik baru, mesin baru dari Jerman, mesin dari Jepang. Saya yakin sekali dengan membuat produksi kemasan langsung inline dengan produksi, langsung masuk ke gudang dan pengiriman itu sangat lean, sangat efisien. Saya pasti bisa bersaing, memenangkan persaingan lah. Nah, tahun pertama omsetnya sudah mulai naik dan naik puluhan kali ya, sudah bisa ratusan juta, terus miliaran. Tapi saya mengalami kerugian tiap bulan itu Mas Ian. Saya ngomong gila nih, kok sudah invest mesin, invest apa, gila. Tahun 2004 saya keluarkan Clio kan, lahir Clio. Ini produk yang premium, yang bersaing dengan market leader. Kalau sebelumnya produknya kan termasuk second brand ya, yang bersaing dengan second brandnya market leader. Itu pun harganya masih harus dibawa lagi. Padahal cost-nya kan sama kan, cost-nya. Makanya saya ngomong kita harus bersaingnya dengan market leader. Keluarlah Clio. Saya import mesin lagi. Nambah pabrik lagi di Bogor. Nambah pabrik lagi di Kudus. Itu tahun kedua, tahun ketiga. Rugi terus. Jadi invest terus tapi rugi terus. Wah. Padahal saya dari Avian jam 5 masuk ke Clio sampai jam 8, sampai jam 9 malam. Waduh, rugi terus. Gimana ini caranya? Tapi perusahaan terus bertumbuh. Kita nambah pabrik, nambah mesin. Dan itu kalau nggak crazy atau nggak gila nggak bisa kan? Bertahun-tahun. Sampai 5 tahun. Wah. Sampai 5 tahun. Itu investnya sudah ratusan miliar, tapi masih rugi. Jadi tahun ke-6 itu baru mulai break even. Jadi mulai kita, wah ini sudah mulai kelihatan. Dan terus bertumbuh sampai pada akhirnya tahun 2017, Clio bisa IPO yang pertama. Justru di perusahaan semua saya ini, Clio yang pertama. Jadi memang pelajaran yang saya dapatkan ya, kalau kita masih baru dan masuk di bidang yang market leadernya itu mempunyai market share 60-70%, wah itu tidak mudah itu, itu tidak mudah, itu benar-benar susah. Karena kalau Avian ini kan waktu itu yang menguasai nomor 1, 2, 3, 4 itu kan mirip-mirip itu besarnya ya, nggak ada satu yang dominan gitu ya. Tapi di dunia AMDK berbeda. Nah, itu saya belajar. Memang hati-hati. You kalau mau masuk yang kompetitornya itu begitu besar dan begitu hebat, itu you tidak mudah untuk bisa mendapatkan market share-nya gitu ya. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Nah, ini perjuangan saya kan 5 tahun. Baru bisa mendapatkan dan mulai bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita tidak tahan mental ya, terus begitu rugi udahlah kita give up, ya tidak akan ada Clio sampai sekarang kan. Jadi 5 tahun Bapak kerja dari jam 5 sore sampai jam 8 sampai 9 malam. Kalau istri saya mulai dari pagi, jam 7 kan, itu bekerja berarti 13 jam, 14 jam setiap hari.
Dan hasil rugi itu luar biasa loh. Ya. Itu saya jadi motivator itu karena istri saya ini juga. Itu bagaimana nggak down ya? Harus invest lagi, tapi kerja demikian keras masih rugi kan? Apa sih yang buat Bapak bertahan? Karena kami punya satu impian untuk menjadi to be number one itu tadi, menjadi yang terbesar di Indonesia. Nah, dengan growth kami juga terus bertumbuh. Jadi kami yakin ini cuman kita tinggal memang menjalani karena mimpinya terlalu besar. Jadi effort yang harus kita lakukan juga harus all out, ini nggak bisa cuman santai-santai di comfort zone itu nggak bisa. Nah, kalau sebagai pembisnis Pak yang sedang menghadapi tantangan, contoh bisnisnya rugi juga, titik poinnya taunya kapan harus stop atau harus lanjut itu dari mana, Pak? Memang yang paling utama dari sisi pendanaan. Pendanaannya tadi itu bisa mencukupi sampai kapan? Nah, itu kan juga harus diperencanakan kan. Kalau you punya bisnis ini memang tidak sesuai dengan plan yang sudah direncanakan, itu you bertahannya bisa sampai kapan gitu. Jadi kalau memang you sudah nggak ada dana, gimana you bisa mencari partner atau mencari, ya tetap ya, you harus berkolaborasi kan, supaya you mendapat support dana. Makanya konsep bisnisnya tadi juga harus bagus. Kalau konsepnya nggak bagus, siapa yang mau mendanain kan? Ya, jadi semuanya harus direncanakan dengan baik lah. Kalau saya kan saya danain sendiri nih. Betul, betul, betul. Wah, tapi kan tetap rugi, Pak. Iya, kalau rugi bank kan juga nggak mau. Dan kalau mau pun kan terlalu berisiko juga. Wong you nggak pakai bunga aja rugi kok. Apalagi you mau pakai bunga kan. Tapi kalau buat para pembisnis yang memang rugi tapi bisa ngutang bank, apakah seharusnya dilakukan, Pak, untuk tetap mewujudkan mimpinya? Kalau tetap gagal terus gimana? Jadi you mesti harus merencanakan bagaimana kalau sukses, tapi bagaimana juga kalau itu you gagal kan? Betul. Apa yang mesti you lakukan pada saat itu? Jadi nggak bisa plan to sukses saja, tapi plan to fail juga mesti you rencanakan juga. Kalau terjadi bagaimana? Jadi harus ada plan to fail juga. Iya, iya. Jadi untuk tahu kapan kita berhenti atau terus berjalan itu tergantung dari dana yang kita miliki ya Pak ya? Iya, masih mencukupi kapan dan effort yang you harus lakukan atau strateginya itu apa supaya you bisa turn around kan? Dan ini pelajaran penting nih guys. Dalam arti kata banyak orang itu kadang udah rugi bisa sampai minjem ke bank dan menggadaikan segala hal yang bahkan akhirnya untuk bunganya pun nggak bisa mencukupi kehidupan belakangnya. Yeah. Jadi kuncinya adalah Anda harus punya pemasukan yang steady dulu ya Pak ya untuk mendanai suatu bisnis venture. Iya, iya. Kira-kira seperti itu ya Pak Hermanto. Jadi saya di usia 7 tahunan pernah ditinggal papa mama ke Taiwan waktu itu. Saya waktu itu berdoa, Tuhan berikanlah usia yang lebih panjang untuk papa mama dan sebagai gantinya kurangilah usia saya. Dari sana saya memang berpikir pokok saya ini hidupnya untuk papa mama.